Bab 1103 Sistem Perencana Utama. Mengirim kehangatan, merampok. Lan Hetu dan orang-orang lainnya tercengang. Kemudian, mereka melebarkan mata dan hampir memuntahkan darah. Bukankah kau memberitahu kami untuk tidak membuat masalah? Sekarang, Anda akan merampok mereka? Intinya adalah kita tidak sabar untuk bersembunyi dari pavilion pedang. Bagaimana Anda bisa pergi ke sana untuk merampok mereka? Astaga, saudaraku, apakah kamu gila? Kakak-kakak ipar, tolong, jangan impulsif. Ayo tetap di sini dan diskusikan rencana kita, kata Lan Hetu buru-buru. Dia takut Suke akan benar-benar pergi ke pavilion pedang, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Jangan takut padaku, pavilion pedang hanyalah seorang kultivator Earth Celestial Stage. Aku tidak perlu takut pada mereka. Terlebih lagi, aku hanya ingin mengirimkan kehangatan kepada mereka. Aku tidak akan melakukan apapun jahat. Lupakan saja. Tetap di sini. Aku akan keluar sekarang. Suke melambaikan tangannya dan langsung berjalan keluar. Sekarang, dia harus menemukan tempat dengan sedikit orang untuk melepaskan klon emas kecilnya. Kemudian, dia akan pergi ke pavilion pedang untuk membuat masalah. Secara umum, dia harus tetap low profile di tempat yang asing. Namun, sekarang dia tidak bisa bersikap rendah hati bahkan jika dia mau. Karena dia telah membunuh Tuan Muda pavilion pedang pasti tidak akan melepaskannya. Daripada menunggu mereka datang, lebih baik dia mengambil inisiatif untuk menyerang pavilion pedang dan membuat masalah. Hei, kakak ipar, jangan lakukan itu. Sudaoyu. Lan Hetu dan Lan Xingyu segera berdiri dan mencoba menghentikan Suke melakukan itu. Namun, Suke tidak berhenti. Dia langsung keluar dari asrama. Lan Hetu memandang Lan Xingyu, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia tidak menyangka kakak iparnya begitu keras kepala. Setelah membunuh Tuan Muda pavilion pedang, dia masih ingin membuat masalah di pavilion pedang. Dia belum pernah melihat pria yang mendominasi sebelumnya. Ayo pergi bersama. Setelah berpikir sejenak, Lan Xingyu berdiri dan berkata, pokoknya, cepat atau lambat mereka akan mendatangi kita jika kita tetap di sini. Lebih baik tetap bersama Su Daoyu. Oke. Mendengar itu, Lan Hetu dan orang-orang lainnya mengangguk setuju. Kemudian, sekelompok orang meninggalkan ruangan dan mengikuti Suke. Pada saat yang sama, Suke telah merilis Little Gold Clone dan Void Interface Spell di sudut penginapan saat tidak ada yang memperhatikan. Dia memisahkan gumpalan jiwanya untuk mengendalikan tubuh emas kecil itu. Adapun tubuh aslinya, dia secara terbuka berjalan keluar dari penginapan. Masih banyak orang yang menjaga di luar penginapan. Sekte Kedermawanan, Aliansi Keagungan, Aliansi Surgawi, dan kekuatan lain semuanya telah mengirim orang untuk mengawasinya. Lagi pula, banyak orang sudah tahu bahwa Suke memiliki banyak harta berharga bersamanya. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengingini mereka. Mereka tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi mereka harus memperhatikan pergerakan kelompok Suke untuk mencegah mereka melarikan diri dari kota. Begitu Suke muncul, dia langsung menarik perhatian orang banyak. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya. Orang ini akhirnya keluar. Sepertinya dia masih ingin melarikan diri dari kota. Tentu saja, kurasa orang-orang di pavilion pedang sudah tiba. Lebih aman bagi mereka untuk tinggal di luar kota. Seperti yang aku duga, orang-orang lainnya juga mengikutinya. Apa menurutmu mereka bisa meninggalkan kota hidup-hidup? Jika mereka meninggalkan kota sekarang, mereka akan memaksa kita untuk menyerang mereka. Banyak orang membicarakannya. Beberapa mencibir, dan beberapa siap menyerang mereka. Namun, ketika Suke berjalan keluar, dia berteriak kepada para penonton, teman-teman, bisakah kalian memberitahuku jalan ke pavilion pedang? Pavilion pedang? Para penonton tercengang. Kenapa dia menanyakan itu? Mungkinkah dia akan meminta maaf ke pavilion pedang? Su Daoyu, aku tahu lokasi pavilion pedang. Ayo pergi ke sana bersama. Lan Xingyu, yang keluar dari belakang, berkata saat ini. Apa? Suke berbalik dan melihat Lan Xingyu dan orang-orang lainnya. Dia mengangkat alisnya. Wow, apakah kamu akan pergi ke sana bersamaku? Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Kita adalah keluarga. Kita harus melewati suka dan duka bersama. Lan Hetu segera menjawab. Lan Xingyu menatapnya.
Kemudian, dia menoleh ke Suke dan berkata dengan senyum masam, "Sebenarnya, hampir sama apakah kita tinggal di sini atau pergi ke sana bersama Su Daoyu. Su Daoyu, tolong lewat sini." Setelah mengatakan itu, Lan Xinyu memimpin jalan bagi Suke ke pavilion pedang. Suke tidak mengatakan apa-apa sambil tersenyum. Kemudian, dia mengikuti mereka secara langsung. Para penonton saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang menyerang Suke. Sebaliknya, mereka bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah dia benar-benar akan meminta maaf ke pavilion pedang? Itu tidak mungkin. Dia membunuh Liu Wenfeng, putra Liu Hualong, tuan muda pavilion pedang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan meminta maaf? Mengapa mereka pergi ke pavilion pedang? Aku tidak peduli tentang itu. Lagi pula, kita akan tahu jawabannya setelah kita pergi ke sana. Selama dia tidak menghilang dari pandangan kita, itu sudah cukup. Banyak orang berkata sambil mengikuti Suke perlahan. Pada saat yang sama, di rumah pavilion pedang, wajah seorang pria parubaya penuh amarah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Tanahnya berantakan, dan meja, kursi, dan cangkir teh yang pecah berserakan di mana-mana. Dia berteriak dengan marah ketika dia menatap seorang pria kurus yang berlutut di depannya. Bagaimana mungkin seorang kultivator di tahap setengah surgawi membunuh putraku dan 5 penjaga di jalan? Apakah kamu pikir aku bodoh? Kakak Long, jangan marah. Mari kita dengar apa yang terjadi. Seorang wanita muda yang berada di samping pria parubaya itu mencoba membujuknya dengan suara lembut. Pria kurus, yang berlutut di tanah, menjawab dengan panik, "Pavilion. Pemimpin, istri pemimpin pavilion, pria itu cukup kuat. Dia memiliki artefak surgawi tingkat rendah dan artefak surgawi tingkat menengah. Selain itu, dia memiliki lebih dari 10 butir nasi vital yang tak terhitung jumlahnya bersamanya hari ini. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana yang kita duga." "Apa?" Liu Hualong, pemimpin pavilion pedang, segera mengubah ekspresinya. Bagaimana mungkin seorang kultivator di tahap setengah surgawi memiliki 2 artefak surgawi tingkat tinggi? Apalagi dia memiliki lebih dari 10.000 butir vital rice pada hari pertamanya di sini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kakak Long, mungkinkah itu konspirasi sekte lain? Wanita muda itu juga mengerutkan kening saat dia mencondongkan tubuh ke arah Liu Hualong dan bertanya. "Kurasa tidak. Sekte kedermawanan dan aliansi keagungan baru-baru ini bertarung sengit. Bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk membuat masalah bagiku?" Liu Hualong menggelengkan kepalanya dengan marah. Lagi pula, yang terbunuh adalah putranya, anak satu-satunya di dunia yang hilang ini. Dia telah menghabiskan setidaknya ribuan butir beras vital untuk mengolah putranya. Sekarang, semua usahanya sia-sia. "Pemimpin, pemimpin." Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula. Seorang pria yang berpakaian seperti penjaga bergegas masuk dan berteriak sambil melipat tangannya, "Pemimpin, pria bernama Suke datang ke arah kita sekarang." Bang! Liu Hualong menghancurkan dinding dengan telapak tangannya. Seluruh dinding penuh dengan retakan padat dan hampir runtuh. Orang ini sangat lancang. Beraninya dia membunuh Fengerku di jalan, dan sekarang dia berani mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Hari ini, aku akan memberitahunya betapa kejamnya cara untuk mati. Liu Hualong berteriak dengan marah dan langsung melangkah menuju pintu. Ketuk, ketuk, ketuk. Tepat pada saat ini, seseorang mengetuk pintu pavilion pedang. Kemudian, suara kotor terdengar. "Apa yang salah? Rekan senegara, apakah Anda di rumah? Buka gerbangnya, rekan senegara. Kami dikirim oleh komunitas untuk mengirimkan kehangatan kepada Anda. Kami adalah fraksi surga yang meledak, yang tidak akan pernah mengambil jarum atau seutas benang pun." Petik 2. Mendengar itu, orang-orang di mansion sedikit tertegun. "Rekan senegaranya, kirim kehangatan padaku, fraksi surga yang meledak yang tidak akan pernah mengambil jarum atau seutas benang pun? Apa-apaan ini?" Saat ini, Liu Hualong berjalan bersama anak buahnya. Kemudian, dia berteriak kepada para pelayan di gerbang dengan marah, "Buka gerbangnya. Sesuai keinginan kamu." Para pelayan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Kemudian, mereka bergegas membuka gerbang. Mencicit. Namun, begitu gerbangnya sedikit terbuka, kepala tampan Suke muncul.
Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap wanita muda di samping Liu Hualong. Kemudian, dia berkata dengan heran, "Hei, rekan senegaranya, kamu memiliki seorang putri yang cantik." Desir. Seketika, semua orang di mansion tercengang. Para pelayan dan penjaga pavilion pedang benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Apa yang dia katakan? Dia menyebut pemimpin pavilion sesama penduduk desa? Mengapa dia mengambil istri pemimpin pavilion sebagai putri pemimpin pavilion? Kenapa terdengar seperti dia akan menculik istri pemimpin pavilion? Bajingan, kamu mencari kematian. Pada saat ini, Liu Hualong, pemimpin pavilion, yang tersadar, menjadi geram. Niat membunuhnya menyembur ke arah Suke. Suke segera menarik kepalanya. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan kekuatan jiwa yang luar biasa di depannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan besar, gerbang pavilion pedang dihancurkan menjadi tumpukan serbuk gergaji oleh momentum yang mengerikan sebelum dibuka sepenuhnya. Kekuatan yang tersisa seperti binatang buas yang bergegas menuju Suke, menabraknya dengan keras. Dalam sekejap, itu merobek kekuatan jiwa yang telah dia padatkan. Sialan, sangat kuat. Suke segera mengubah ekspresinya. Dia mengumpulkan kekuatan jiwa dan konotasi Tao lagi dan melangkah mundur dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage. Dia harus mengakui kekuatan pembangkit tenaga listrik pada tahap awal tahap bumi surgawi jauh lebih kuat daripada Ratu Semut, yang berada di luar dugaan Suke. Hanya aura pembunuh yang menindas ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi secara langsung. Bang! Akhirnya, aura pembunuh jatuh dengan deras ke tubuh Suke. Meskipun kekuatan jiwa dan konotasi Tao memblokir sebagian besar kematian, Suke masih terluka seketika. Dadanya terasa seperti dihantam palu berat, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Su Daoyu, saudara ipar, Lan Xingyu, Lan Hetu, dan orang-orang lainnya berteriak kaget. Mereka tahu Suke tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik di Earth Celestial Stage. Tapi mereka tidak menyangka Suke akan terluka begitu cepat. Su Daoyu, meskipun Ratu Semut sekuat seorang kultivator di tahap surgawi bumi, dia bukanlah seorang kultivator sejati di tahap surgawi bumi. Mengapa kita tidak mundur sekarang dan membuat rencana lebih lanjut? Lan Xingyu mencoba membujuk Suke untuk segera pergi. Dia percaya bahwa harta sihir terbang kelas artefak abadi Suke akan dapat membawa mereka keluar dari tempat ini. Mundur, itu tidak ada. Bibir Suke meringkuk saat dia perlahan meluruskan tubuhnya. Dia memang terluka barusan, tapi luka itu tidak ada artinya baginya. Setelah fungsi pemulihan otomatis sistem diaktifkan, dia pulih dengan cepat. Pada akhirnya, dia masih meremehkan kekuatan seorang es di Earth Celestial Stage. Kalau tidak, jika dia menggunakan roda badai api di awal, aura pembunuh Liu Hualong tidak akan pernah menyentuhnya. Tapi sekarang setelah dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan Liu Hualong, Suke jauh lebih tenang. Dia tidak berpikir bahwa pertempuran ini sia-sia. Kamu bajingan, kamu berkomplot melawan nyawa anakku, dan kamu berani datang ke sini untuk mati? Berlututlah. Pada saat ini, Liu Hualong berteriak dengan suara yang dalam dan tiba-tiba menekankan telapak tangannya ke udara. Meskipun dia terkejut bahwa Suke dapat menahan aura pembunuhnya, dia tidak menghentikan serangannya. Suke sekarang adalah pemandangan yang paling mempesona di matanya. Dia memiliki perseteruan darah dengan Suke, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Suke. Ledakan. Kekosongan langsung menjadi terdistorsi. Telapak tangan Liu Hualong memampatkan ki spiritual dalam jumlah besar ke segala arah menjadi kekuatan telapak tangannya. Seolah-olah itu diresapi dengan ribuan ton kekuatan, seperti ribuan gunung raksasa yang menekan. Heh, keterampilan tidak penting. Kamu ingin bermain dengan kekuatan denganku? Aku akan membunuhmu. Suke segera mendengus dan melambaikan tangannya untuk memanggil roda badai api. Pada saat yang sama, dia menggulung Lan Xingyu dan Lan Hetu dengan kekuatan inti sejati dan dengan cepat mundur untuk menghindari serangan mengerikan dari telapak tangan Liu Hualong. Saat berikutnya, dia dengan cepat membuat segel sihir, dan telapak tangannya tiba-tiba menggambar lingkaran, menampilkan telapak reinkarnasi. Apa? Ini? Tidak. Bagaimana ini mungkin? Liu Hualong tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah.
Dia benar-benar merasa bahwa aturan hidup dan mati di segala arah mendekati Suke dan berkumpul menjadi kecemerlangan yang bersinar di telapak tangannya. Telapak tangan kiri penuh vitalitas, sedangkan telapak tangan kanan tidak bernyawa dan suram, yang jelas melambangkan hidup dan mati. Oh tidak! Dalam sekejap, Liu Hualong segera mengubah arahnya dan tersapu dari tempat asalnya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh menyentuh Qi yang mati, atau dia akan menderita kerugian besar. Apa yang begitu buruk tentang itu? Saat itu, tawa datang dari atas kepalanya. Tubuh ilusi guntur Suke muncul. Dia juga menginjak roda badai api dan muncul di atas Liu Hualong. Dia memegang tongkat hitam di tangannya, dan dia memukulnya dengan keras. Tongkat hitam ini adalah senjata yang selalu disukai Suke untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik. Itu lebih praktis daripada tombak logam zaman langit ungu Liu Rufeng yang rusak. Doppelganger, kamu terlalu tidak berpengalaman. Liu Hualong segera mendengus dingin. Dia tidak menganggap serius serangan Suke. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia segera mengubah arah gerakannya dan menyeret tubuhnya ke belakang. Bang! Tongkat tubuh ilusi petir Suke hanya mengenai udara, dan tidak melakukan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya serangan diam-diamnya gagal. Tapi itu juga kelemahan dari batang hitam. Jika dia menghadapi lawan yang kekuatannya jauh lebih tinggi darinya, akan sulit baginya untuk menyelinap menyerang lawannya dari jarak dekat dengan rangkaian gerakan ini. Ini, kakak ipar juga telah berlatih keterampilan doppelganger? Lan Hetu terkejut dengan doppelganger Suke. Lan Xingyu juga sedikit terkejut, tapi wajahnya kembali serius. Dia tidak mengira doppelganger Suke begitu kuat. Yang benar-benar menakutkan adalah Suke bisa mengendalikan aturan hidup dan mati di tempat ini. Tapi sekarang kecepatan Liu Hualong sama dengan kecepatan Suke. Jika dia tidak bisa dikendalikan, tidak peduli seberapa kuat kita bernyawa Suke, akan sia-sia jika tidak bisa mengenai Liu Hualong. Itu juga karena ini dia juga melihat bahwa setelah Suke memadatkan sejumlah besar lifeless Qi, dia tidak melepaskan lifeless Qi. Dari awal hingga akhir, dia memegangnya di telapak tangannya. Tubuh aslinya telah mencari peluang dan arah, hanya membiarkan tubuh ilusi guntur bertarung dengan Liu Hualong. Jadi situasi saat ini tidak optimis. Karena dia tahu bahwa Liu Hualong, sebagai pembangkit tenaga listrik veteran di Earth Celestial Stage, jauh dari menunjukkan kekuatan penuhnya. Ledakan! 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 Pada saat ini, di langit di atas rumah pavilion pedang, tubuh ilusi petir Suke dan Liu Hualong sedang bertarung bolak-balik. Keduanya sangat cepat sehingga sosok dan jejak mereka hampir tidak terlihat. Mereka hanya bisa samar-samar melihat tabrakan seni sihir di langit, yang mendistorsi void. Banyak penonton datang ke jalan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari sekte besar yang mengikuti mereka ke sini dari penginapan. Menyaksikan pertarungan antara Suke dan Liu Hualong, pembangkit tenaga listrik di tahap awal tahap surgawi bumi, mereka terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Lagi pula, Suke hanyalah seorang kultivator di tahap awal dari tahap setengah langit. Setelah meningkatkan kecepatannya dengan bantuan artefak surgawi, dia bisa bertarung dengan Liu Hualong dengan cara ini. Kekuatannya tidak perlu dijelaskan sama sekali. Bagaimanapun, orang ini sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan pembudidaya biasa di tahap setengah langit. Aku tidak menyangka orang ini bisa memiliki doppelganger, dan dia menggunakannya untuk bertarung dengan Liu Hualong untuk waktu yang lama. Kekuatan dan fondasinya berada di luar imajinasi kita. Doppelganger ini sepertinya agak aneh. Bahkan artefak surgawi di bawah kakinya persis sama. Mungkinkah artefak surgawi pun bisa membuat doppelganger? Hei, lihat, doppelganger orang itu sedang memegang tongkat hitam di tangannya. Sepertinya itu bukan yang digunakan oleh Liu Wenfeng sebelumnya. Kelihatannya terlalu biasa dan sepertinya terbuat dari kayu. Ayo, tidak bisakah kamu menceritakan situasinya? Liu Hualong belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, kecepatan orang itu sudah mulai melambat. Lagi pula, celahnya terlalu besar. Aduh, aku sudah melihat terlalu banyak orang seperti dia. Terlalu percaya diri berubah menjadi kesombongan. Dia baru saja datang ke pavilion pedang dengan cara yang begitu flamboyan. Aku khawatir dia akan mati di sini. Sebagian besar penonton di area ini membicarakannya dan mengungkapkan simpati mereka kepada Suke.
Kakak ipar, kita tidak bisa terus seperti ini. Lebih baik kita pergi sekarang. Lan Hetu berteriak kepada Suke dengan mengirimkan pesan. Dia juga berharap Suke tidak akan pernah bisa mengalahkan Liu Hualong jika dia terus bertarung. Jadi, lebih baik meninggalkan area ini dulu daripada kelelahan dan menunggu kematian di sini. Demon, aku telah melakukan kesalahan. Suke cukup kesal saat ini. Dia telah menggunakan sebagian dari kekuatan jiwa dan konotasi Tao untuk membantu klon emas kecil menyiapkan mantra antarmuka Void. Sekarang, karena dia kekurangan sedikit kekuatan jiwa dan konotasi Tao, dia tidak dapat membuat terobosan dalam kecepatannya. Jadi, dia tidak bisa mengalahkan Liu Hualong untuk saat ini. Intinya adalah dia telah meminta Little Gold Clone untuk mengatur mantra antarmuka Void dalam perjalanannya ke sini. Jadi, bahkan jika dia memanggil Little Gold Clone kembali sekarang, konotasi Tao-nya masih belum cukup. Ledakan. Pada saat yang sama, momentum Liu Hualong tiba-tiba bangkit kembali. Di masa lalu, dia tidak perlu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi tahap setengah langit atau tahap manusia surgawi. Tapi sekarang, Suke telah memaksanya menggunakan kekuatannya untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di panggung yang sama. Ini mengejutkannya, tetapi juga membuatnya lebih bertekad untuk membunuh Suke. Jika tidak, dengan kualifikasi Suke, jika dia membuat terobosan dalam tahap kultivasinya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Suke, dan dia bahkan mungkin tidak dapat mengalahkannya. Jadi, para jenius sering digunakan untuk mencekik mereka di buayan. Membunuh. Liu Hualong meraung, dan seluruh tubuhnya melompat ke udara. Lengan bajunya tertiup angin, dan untaian kekuatan inti surgawi seperti perak menyembur keluar dari lengan dan pergelangan tangannya, seperti untaian rambut seputih salju, berkibar di udara. Mendesis. Semua orang di daerah itu tersentak dalam sekejap. Ini adalah seni surgawi Liu Hualong yang terkenal memutar kepompong sutra. Sebuah seni surgawi yang dapat langsung menjebak lawan dalam perangkapnya sendiri. Aku tidak percaya orang ini benar-benar memaksa Liu Hualong ke langkah ini. Tampaknya kekuatan orang ini benar-benar tidak sederhana. Sayang sekali, setelah Spinning Silk Chocon keluar, orang ini akan tamat. Banyak orang menggelengkan kepala ketika mereka mengatakan itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam siap untuk bergerak. Selama Suke meninggal, mereka pasti akan bergegas untuk membelah dan merebut relik Suke. Namun, Suke, yang berada di udara, tidak panik sama sekali. Sepertinya dia tidak menyadari kekuatan seni surgawi Liu Hualong. Sebaliknya, dia berteriak kaget, "Wah, rekan senegaranya, kenapa bulu ketiakmu panjang sekali? Dan semuanya putih? Jangan bilang putrimu juga punya masalah ini?" Setelah itu, sepasang matanya yang licik menyapu ke ketiak istri pemimpin pavilion di bawah. Bulu ketiak. Ketika Liu Hualong mendengar kata-kata Suke, dia sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Kepompong sutra berputar ini adalah seni surgawi yang selalu dia banggakan. Setiap kali dia menggunakannya, dia bisa mengalahkan musuh dan membuat dunia takjub. Tapi sekarang, dalam kata-kata Suke, itu menjadi setumpuk bulu ketiak? Mungkinkah dia sedikit lebih berpengetahuan? Mungkinkah yang keluar dari lengan baju pasti bulu ketiak? Orang-orang yang hadir lainnya juga terdiam. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh Suke. Dia mungkin satu-satunya yang bisa membuat metafora seperti itu. Setelah mendengarkannya, seni surgawi memutar kepompong sutra Liu Hualong semakin terlihat seperti tumpukan bulu ketiak putih yang keluar dari lengan baju. Puff, itu benar. Ada beberapa orang dari pasukan besar yang tidak takut pada Liu Hualong dan langsung tertawa terbahak-bahak. Kemarahan di wajah Liu Hualong langsung meroket, dan dia akan meledak. Di masa lalu, ketika dia menggunakan Spinning Silk Chocon, itu bisa menimbulkan banyak seruan dan pujian. Tanpa diduga, setelah Suke melakukan ini, dia hampir bisa membayangkan bahwa jika dia menggunakan seni surgawi ini di masa depan, itu pasti akan menimbulkan banyak ejekan. Bahkan pepatah putih bulu ketiak, mungkin akan segera menyebar ke seluruh kota. Sial, mulut anak ini benar-benar beracun. Ledakan. Dalam sekejap, Liu Hualong menyerang dengan marah, dan sejumlah besar filamen perak putih menyembur keluar dari lengan bajunya. Dari kejauhan tampak seperti air terjun sungai, tapi membuat kulit kepala kesemutan. Itu dengan panik bergegas menuju tubuh ilusi petir Suke dan tubuh aslinya.
Hei, kamu tidak bisa melakukan ini, sobat. Bulu ketiaknya panjang dan putih. Kamu pasti sakit. Kamu harus minum obat lagi. Sudut mulut Suke sedikit terangkat, dan dia mencibir. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba menembakkan api mistik 3 warna. Untuk menghadapi hal semacam ini, reaksi pertama Suke adalah menggunakan api mistik untuk membakar semuanya. Meskipun dia tahu bahwa efeknya tidak besar, lagi pula, level teratai api 3 warna jauh lebih rendah daripada seni surgawi Liu Hualong, Suke terus menembak teratai api 3 warna. Ledakan. Teratai api 3 warna menyentuh ribuan filamen dan langsung meledak di udara. Api yang megah memenuhi langit, hampir menutupi sosok Suke dan Liu Hualong. Namun, nyala api yang kuat tidak dapat membakar filamen itu sama sekali. Lagi pula, filamen itu diringkas dari kekuatan inti sejati Liu Hualong dan konotasi Tao. Kekuatannya pada tahap awal dari tahap surgawi bumi, ditambah dengan tingkat seni surgawi ini, berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Suke menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia telah mengharapkan ini, dia masih sedikit kecewa setelah melihat celah antara seni surgawi Liu Hualong dan teratai api 3 warna miliknya sendiri. Lagi pula, teratai api 3 warna adalah kartu truf yang paling dia andalkan. Sayangnya, saat tingkat kultivasinya meningkat, seni sihir yang dia tukarkan dari sistem secara bertahap tidak dapat mengimbangi kekuatan lawannya. Pada akhirnya, ini bukanlah masalah dengan seni sihir itu sendiri. Itu disebabkan oleh kemalasan Suke. Jika dia belajar keras dan berlatih keras, setelah kemajuan berbagai seni sihir mencapai tahap sempurna, dia akan terus memahaminya. Sekarang, kemungkinan seni sihir ini akan dinaikkan ke tingkat seni surgawi. Sayangnya, tidak ada jika. Suke menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertindak tangguh. Dia tidak punya waktu untuk belajar keras dan berlatih keras. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak acting tough points. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan kuenya dan memakannya juga. Aduh, aku harus menggunakan keahlian unikku. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan acting tough points itu. Pada akhirnya, Suke menghela nafas dengan wajah melankolis. Dia dengan enggan memanggil sistem dan memasuki antarmuka sistem store yang telah lama hilang. Situasinya saat ini tidak optimis. Paling banyak, dia hanya bisa mengandalkan roda badai api untuk bertarung dengan Liu Hualong. Adapun Jianling, dia tidak bisa membantu banyak saat ini. Kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Dia hanya bisa membantunya membunuh tahap surgawi manusia dan tahap setengah surgawi. Tetapi dia tidak bisa melakukan apapun pada tahap surgawi bumi. Jadi, Suke hanya bisa menggunakan seni sihir. Tapi ada masalah lain. Selain telapak tangan reinkarnasi, Suke benar-benar merasa bahwa tidak ada seni sihir lain yang dapat digunakan untuk menghadapi tahap surgawi bumi. Gerakan telapak reinkarnasi terlalu besar, dan dengan kecepatan Liu Hualong, sangat sulit untuk menjamin bahwa dia bisa memukulnya. Suke juga menemukan bahwa jika dia melepaskan deadly ki-nya, jika dia tidak bisa mengenai lawannya, vitalitasnya akan menurun, yang membuatnya sedikit tertahan. Jelas, palem reinkarnasi tidak bisa disalahgunakan. Jadi, sekarang, dia harus meningkatkan seni sihir di tempat untuk mendapat kesempatan membalikkan keadaan. Meningkatkan seni sihir. Suke tidak bisa tidak berpikir. Dia memiliki hampir semua seni sihir yang bisa ditingkatkan. Tetapi dalam hal peningkatan tercepat dan paling nyaman, kekuatannya sederhana dan brutal, tidak diragukan lagi teratai api Buddha. Teratai api 3 warna tidak bisa berurusan dengan Earth Celestial Stage, dan itu tidak bisa berurusan dengan Celestial Art. Bagaimana dengan 4 warna? Jika 4 warna tidak berhasil, maka 5 warna. Jika 5 warna tidak berhasil, maka 6 warna. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa pada akhirnya. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Suke dengan cepat memanggil antarmuka sistem store dan dengan cepat menyaring area penjualan Mystical Virus. Pada awalnya, karena hadiah sistem, dia mendapatkan Molten Green Lotus dan Bone Freezing Fire. Kemudian, dia mendapatkan 8 api penghancur limbah. Dia telah berkeliling dunia dengan 3 api mistik ini dan tak terkalahkan. Kemudian, dia memahami King of Tough Acting Fist dan secara bertahap mulai menggunakan 3 warna Fiery Lotus lebih sedikit.
Tetapi dalam situasi ini, tentu saja tidak ada waktu untuk memahami Raja Tinju Tangguh. Hanya kekuatan teratai api Buddha yang dapat ditumpuk dengan jumlah api mistik. Jadi, sudah waktunya untuk ledakan besar. Melihat berbagai mystical fire di antarmuka sistem store yang hanya membutuhkan ribuan hingga puluhan ribu acting top points, Suke tidak bisa membantu tetapi mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman. Dia tidak mampu membeli api mistik pada awalnya, tapi sekarang, harga api mistik ini terlalu murah untuknya. Ledakan. 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 Pada saat yang sama, tubuh ilusi petir masih menginjak roda badai api dan bertarung dengan Liu Hualong. Sementara tubuh asli Suke ditukar dengan api mistik, dia juga menginjak roda badai api asli dan melarikan diri untuk menghindari seni surgawi pemintalan kepompong Liu Hualong. Harus dikatakan bahwa kekuatan seni surgawi pemintalan kepompong benar-benar menakutkan. Meskipun Suke dapat menghindarinya setiap saat, ketika filamen itu meleset dari targetnya dan mengenai bangunan di sekitarnya, mereka akan langsung menelan bangunan dan kemudian meledak dengan tiba-tiba. Bahkan jantung Suke berdetak kencang ketika dia melihat kekuatan itu. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar diikat oleh seni surgawi pemintalan kepompong, dia takut bahkan jika dia tidak mati, dia akan dinonaktifkan di level 99. Sudah berakhir, kakak ipar sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, Lan Hetu, yang menyaksikan pertempuran dari bawah, tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat khawatir. Jika terus seperti ini, dia akan kalah. Seorang murid muda juga mengerutkan kening dan berkata, Lan Xinyu semakin mengernyit. Dia tahu bahwa Suke sedang menunggu kesempatan. Begitu dia menemukan kesempatan untuk menahan Liu Hualong dengan lifeless key-nya, dia akan memenangkan pertempuran. Tetapi menurut situasi pertempuran saat ini, peluang Suke sangat tipis. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas di hatinya. Dia mengepalkan tangan kecilnya sedikit dan sudah memikirkan cara. Dia bahkan berpikir untuk mencari kesempatan untuk mendukung Suke. Tetapi orang-orang dari keluarga besar dan sekte yang hadir sudah siap dan siap untuk bergerak. Mereka sudah menilai hasil dari pertempuran ini. Jika Suke terus seperti ini, dia pasti akan kalah. Ribuan filamen itu telah menutupi sebagian besar langit. Area di mana Suke bisa melarikan diri hanya akan menjadi semakin kecil. Selain itu, dia akan terkurung dalam lingkaran. Pada saat itu, dia hanya akan menemui jalan buntu. Jadi sekarang banyak orang menunggu dia dipenggal oleh Liu Hualong. Kemudian semua orang akan bergegas dan mengambil semua harta di Suke. Bajingan kecil, kenapa kamu masih lari? Aku bilang aku ingin membunuhmu, jadi kamu hanya bisa mati. Pada saat yang sama, Liu Hualong berteriak dengan dingin di udara. Dia sangat kesal sekarang. Ini bisa dikatakan sebagai pertempuran paling membuat frustrasi yang pernah dia lawan. Jelas, dia hanya berada di tahap setengah surgawi, tetapi dia bisa mengandalkan artefak surgawi dan replika untuk membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Suke tidak berani membiarkan dia dekat dengannya, tetapi dia juga tidak berani membiarkan Suke dekat dengannya. Kita bernyawa di tangan Suke membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pak Tua, masih terlalu dini untuk mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Tunggu saja, kamu akan segera menderita. Putri cantikmu akan segera kehilangan ayah. Suke tertawa dingin. Pikirannya masih berada di sistem store, terus-menerus memilah-milah api mistik. Itu istri saya. Liu Hualong akhirnya hanya bisa mengaum. Dia sudah muak. Meskipun istrinya memang lebih muda darinya, dia tidak tahan Suke memanggil putrinya ke sana kemari, seolah-olah dia benar-benar telah melakukan sesuatu pada putrinya. Namun, kali ini, Suke mengabaikan Liu Hualong. Dia memusatkan perhatiannya pada sistem store dan akhirnya menyaring 10 api mistik teratas dalam daftar. Dia memilih untuk menukar semuanya tanpa ragu-ragu. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mengonsumsi 3000 acting top points dan berhasil menukar 9 Nether Wind Flame, yang berada di peringkat ke-10. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mengonsumsi 5000 acting top points dan berhasil menukarkan 3000 Burning Flame, yang berada di peringkat ke-9. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah mengonsumsi 8000 acting top points dan berhasil menukarkannya dengan Red Lotus Hellfire, yang berada di peringkat ke-8. Ding!
Selamat kepada tuan rumah karena telah mengonsumsi 10.000 acting top points dan berhasil menukar 9 Nether Golden Flame, yang berada di peringkat ke-7.